Pada episode sebelumnya, memperlihatkan perburuan yang dilakukan oleh beberapa murid kepada Cheon. Pertarungan pun tak terelakkan. Namun, semuanya harus terhenti ketika instruktur mengumumkan bahwa periode percobaan telah berakhir. Sementara itu, di lokasi kompetisi dilaksanakan, Cheon terlibat perselisihan dengan orang-orang yang menargetkan dirinya. Arogan betul perangai dua orang di depannya. Hingga, si kekar memutuskan untuk melayangkan serangan ke arah Cheon. Nahas nasib si kekar rupanya, serangan terkuatnya, ternyata mampu dipatahkan hanya dengan satu tangan saja. Semua orang terperanjat melihat kejadian tak terduga itu. Siapa dia? Dia mampu menahan serangan anggota keluarga Bo Sega dengan satu tangan. Sungguh mengesankan, gumam Yohyeon terperangah. Kau duluan yang memulainya, jadi tidak ada ruang untuk mengeluh, kuharap kau tidak menyesalinya. Seringai bengis Cheon memelintir tangan Wang Bo Seng, menyebabkan tubuhnya terpelanting ke tanah. Bo Seng, teriak Dang Wugi khawatir. Tak terima dengan perlakuan yang dialami Wang Bo Seng, Dang Wugi hendak melakukan serangan. Akan tetapi, Yohyeon tak diam saja, seraya menghentikan Dang Wugi. Yohyeon berkata, "Aku tak mungkin hanya berdiam diri saat aku menerima bantuan. Siapa kau? Apakah kau berani menantangku bajingan?" Teriak Dang Wugi penuh amarah. "Tuan muda Sichuan Dangkan," ucap Yohyeon ketus. "Karena kau sudah tahu siapa aku, menyingkirlah bajingan," dengan angkuh Dang Wugi memerintah Yohyeon. Sungguh mengejutkan, bagaimana bisa seorang putra dari keluarga bergengsi bertindak begitu sembrono. "Jangan pikir aku takut denganmu," ucap Yohyeon sembari bersiap dengan kuda-kuda bertarungnya. "Tutup mulutmu bajingan, kau akan tahu akibat dari menyinggungku." Teriak Dang Wugi hendak menembakkan beberapa belati untuk menyerang. Menghentikan pertikaian yang terjadi, sebuah pengumuman menarik perhatian mereka. "Sudah saatnya, aku mendeklarasikan pembukaan turnamen tak terbatas Aliansi Murim ke-14. Teriak seorang wanita muda bernama Dang Yeseol. Dang Yeseol adalah putri tertua dari keluarga Sakondang dan pemimpin faksi Murim Sekte Red Clan, yang berarti juga kakak dari Dang Wugi. Sekilas, pandangannya memperhatikan pertikaian yang melibatkan adiknya. Entah masalah apa lagi yang disebabkan si bodoh itu, gumam Dang Yeseol di sela-sela pidato pembukaannya. Upacara pembukaan akan segera dimulai. Jadi, semua penonton harap tenang, teriak Dang Yeseol mengumumkan. Di atas kursi kehormatan, berjejer beberapa petinggi aliansi Murim. Tentu, semua orang itu pernah dikalahkan oleh Cheon dahulu. Sekarang mari kita dengar sambutan dari Sang Raja. Pungkas Dang Yeseol mempersilahkan pemimpin tertinggi aliansi Murim. Menyala pendar aura merah dari tubuh Cheon, amat marah dia rupanya, melihat sosok manusia kejam yang dulu telah membunuhnya. "Akhirnya kau muncul, bajingan yang menghancurkan hidup orang lain, namun berdiri dengan bangga di hadapanku. Pria yang dengan sadis membunuhku, menghancurkan keluarga kekasihku, dan mengirim anakku pada kematiannya. Aku pasti akan menyeretmu ke neraka." Gumam Cheon marah, dendam, dan murka kepada sosok raja yang berdiri di depannya. "Lihat saja, sebelum kau mati, aku pasti akan mengungkapkan kebusukanmu," gumam Cheon, sembari menahan amarah. "Aku berharap dan berdoa untuk keberuntungan para murid yang berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri aliansi tanpa batas. Bangkit dan jadilah pedang paling tajam di Liga Murim." Pungkas Mukcheonak memberikan semangat berapi-api sebagai penutup pidatonya. Sorak-sorai penuh semangat diteriakkan oleh seluruh penonton. Sepintas, Mukcheonak melirik ke arah Cheon, dia sepertinya merasakan aura yang tak asing bagi dirinya. "Apakah itu anaknya?" ucap Mukcheonak kepada seseorang di belakangnya. Orang itu bernama Mo Yongsin, pemimpin keluarga Moyong, sekaligus pimpinan faksi aliansi Murim Sekte Azure Dragon. "Ya, itu benar tuan. Namanya Nambung Cheon, putra dari The Great Executor," jawab Mo Yongsin. "Dia tampak mirip dengan ibunya dari segi penampilannya," lanjut Mukcheonak. "Jangan khawatir tuan, dikatakan bahwa bakatnya biasa-biasa saja," ucap Mo Yongsin kepada Mukcheonak. "Itu bagus, jika keturunan dari The Great Executor mendapatkan ketenaran sebagai seorang yang terlambat berkembang, bukankah segalanya akan menguntungkan," lanjut Mukcheonak. "Apakah itu Mo Yongkang? Aku mempunyai harapan tinggi terhadap saudara kecilmu itu, aku yakin, keluarga Moyong dapat diandalkan," ucap Mukcheonak sembari tersenyum. "Dia masih perlu banyak belajar, tapi dia melakukan bagiannya dengan baik," balas Mo Yongsin kepada Mukcheonak.
Pandangan Muk Cheonak tak henti memperhatikan Cheon. Aku merasakan bau Qin Tianlang dalam dirinya, mungkin karena dia putranya. Jadi wajar saja, gumam Muk Cheonak sembari memperhatikan Cheon. Sebenarnya aku ingin berhati-hati dalam turnamen ini, jika aku menang, mungkin akan menarik perhatian yang tak diinginkan. Tapi, sepertinya aku sudah ditandai, maka dari itu, aku tak perlu lagi sungkan. Gumam Cheon dalam hati. Tertawalah sesuka hatimu bajingan, akan kupastikan kau akan kalah, dan akulah yang akan memenangkan turnamen ini. Lanjut Cheon sembari tersenyum. Sementara itu, di atas podium, Dang Yoseo kembali mengambil alih. Sekarang kita akan memulai turnamen. Ujian pertama adalah menyeberangi sungai, yang merupakan dasar dari semua bela diri. 200 orang akan dipilih berdasarkan siapa yang tercepat. Yang harus kalian lakukan hanyalah berlari dengan tujuan kapal yang ada di tengah sungai Chang. Setelah 200 orang menaiki kedua kapal tersebut, maka, ujian akan berakhir, dan sisanya dinyatakan gugur. Tanpa aba-aba, begitu pengumuman selesai, sebagian orang dengan secepat kilat mulai berlari. Di Gangzhou, segala sesuatu tidak perlu aba-aba, termasuk juga kompetisi. Peluang semua orang sama, yang membedakan adalah kecerdasan dan kecepatan dalam mengambil keputusan. Turnamen aliansi murim tak terbatas, merupakan sebuah turnamen di mana wawasan, kemampuan dan keberuntungan menjadi hal yang sama-sama penting. Di tengah riuhnya peserta, Cheon dengan secepat kilat berlari lurus melintasi sungai. Water Surface Flight. Cheon berlari di atas permukaan air, menyebabkan keterkejutan bagi semua orang yang menyaksikan. Apa dia benar-benar berlari di atas air? Ucap seseorang di atas perahu tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Siapa anak itu? Meski itu mungkin untuk dilakukan. Tapi, murid semuda itu amatlah mustahil untuk melakukan water surface flight. Ini sungguh mustahil, ucap orang bernama Choripyo, pemimpin Storm Vanguard Aliansi Murim. Dia sungguh anak ajaib, kemampuan bela dirinya amatlah luar biasa, kita harus merekrut dia ke dalam skuad kita, ucap Choripyo kegirangan. Beberapa saat kemudian, Cheon pun tiba di atas kapal. Choripyo kemudian segera menghampiri Cheon. Sungguh menakjubkan, kau begitu mempesona anak muda, ucapnya kepada Cheon. Apakah aku lulus ujian pertama ini, ucap Cheon bertanya. Bukan hanya lulus saja, tapi kau melakukannya dengan sangat luar biasa, jawab Choripyo memuji Cheon. Bagaimana jika kau bergabung dengan Storm Vanguard, skuad pasukan elit aliansi murim yang luar biasa, lanjut Choripyo kepada Cheon. Aku tidak tertarik, jawab Cheon ketus. Tunggu, apakah kau tidak tahu tentang Storm Vanguard, lanjut Choripyo menahan Cheon. Aku tahu, bahkan aku sangat mengenal mereka. Storm Vanguard adalah pasukan pengejar elit aliansi murim, jawab Cheon kepada Choripyo. Jika kau sudah tahu, lalu kenapa kau menolak untuk bergabung dengan pasukan ini? Bukankah kau menyia-nyiakan kesempatan emas, bujuk Choripyo kepada Cheon. Cheon terdiam mengingat masa lalunya, di mana dirinya selalu dikejar oleh pasukan ini, mereka sangat menyusahkan hidupnya. Aku tidak tertarik, ucap Cheon sembari berlalu pergi. Kemudian sebuah kembang api dilepaskan, sebagai pertanda turnamen babak pertama telah usai. Dengan hasil Cheon berada di posisi pertama, sedangkan posisi kedua ditempati oleh Mo Yongkang, dan seterusnya. Untuk posisi terakhir, ditempati oleh Jung Sen. Berpindah ke kantor aliansi murim. Terlihat Choripyo sedang melaporkan hasil ujian babak pertama turnamen bela diri. Bagaimana hasilnya? Apakah kau mendapat individu berbakat? Tanya Dang Yoseo kepada Choripyo. Maafkan kami ditolak oleh murid berprestasi yang amatlah luar biasa, jawab Choripyo. Siapa orang sombong itu? Apakah itu Mo Yongkang? Tanya Dang Yoseo. Bukan, dia bernama Namgung Cheon dari Pavilion Yongcheon, dia mendapat posisi pertama, jawab Choripyo. Namgung Cheon, terkejut tampaknya Dang Yoseo mendengar hasil kompetisi. Bagaimana dengan Jo Kangmin, lanjutnya. Kami menerima laporan bahwa Jo Kangmin tidak berpartisipasi dalam kompetisi ini, kami tidak tahu detailnya, tapi sepertinya dia sedang terluka parah, dan sekarang dia sedang memulihkan diri di Pavilion Yongcheon, lanjut Choripyo menjelaskan. Jo Kangmin terluka, lalu Namgung Cheon masuk, semuanya semakin menarik, gumam Dang Yoseo. Namgung Cheon mendapat posisi pertama. Ucap Mo Yongsin menyela percakapan keduanya tak percaya. Benar, dia jauh di depan pesaing lainnya, terang Choripyo kepada Mo Yongsin. Itu tidak mungkin,
mana mungkin dengan bakatnya dapat mengalahkan Mo Yongkang, ucap Mo Yongxin tak percaya. Lalu, berada di posisi berapakah Mo Yongkang berada? Tanya Dang Yoseol sembari melirik Mo Yongxin. Mo Yongkang berada di posisi kedua, jawab Coripyo. Berapa banyak jarak antara keduanya, ucap Mo Yongxin. Perbedaannya cukup jauh bukan, jawab Dang Yoseol. Meskipun terampil dalam seni bela diri dan mendapat julukan murid terbaik nomor 1, itu bukanlah segalanya bukan. Jika seni bela diri bisa menyelesaikan segalanya, lalu apa gunanya belajar hal yang lain, ejek Dang Yoseol sembari memainkan kunai di tangannya. Baiklah, lagi pula, pasti tidak nyaman bagi raja untuk melihat putra The Great Executor yang mendapat posisi pertama, ucap Mo Yongxin hendak pergi. Anak itu bukanlah seorang pembunuh, jadi apa yang membuat ketidaknyamanan, ucap Dang Yoseol. Itu tidak akan mudah hanya karena dia tidak membunuh siapapun, ucap Mo Yongxin berlalu pergi. Nambung Cheon, kita lihat sampai mana kau akan berhasil. Berpindah ke rumah makan Aliansi Murim. Kemenangan Cheon dengan cepat tersebar ke seluruh wilayah Aliansi Murim. Cheon hanya diam mendengarkan gosip tentang dirinya. Dari meja sebelah, terlihat Dang Wugi menggeprak meja. Apa gunanya menjadi yang pertama? Dia bahkan tidak bisa berpartisipasi pada babak kedua dan akan didiskualifikasi. Sekedar informasi, pada babak kedua ujian turnamen Aliansi Bela Diri, diharuskan untuk membentuk tim minimal 4 orang. Jika salah satu peserta tidak mendapat anggota tim, maka secara otomatis akan tersingkir dari turnamen. Maksudku, siapa orang bodoh yang mau bertarung di samping bajingan sampah seperti dirinya, ucap Dang Wugi meremehkan Cheon. Masih terlalu dini untuk mengatakan itu, ucap Mo Yongkang membantah perkataan Dang Wugi sembari menghampiri Cheon. Sudahkah kau memutuskan timmu? Tanya Mo Yongkang sembari menjulurkan minuman ke arah Cheon. Tidakkah kau ingin bergabung dengan kami? Lanjut Mo Yongkang. Tentunya Dang Wugi menolak perihal apa yang disampaikan oleh Mo Yongkang, akan tetapi, pernyataannya tak dihiraukan. Apakah itu sebuah permintaan? Jawab Cheon ketus. Permintaan, seharusnya, sebagai pihak yang lebih putus asa, bukankah kau yang harus melakukan itu? Jika kau meminta kepada kami, mungkin kami akan mempertimbangkan usulanmu itu. Hentikan omong kosongmu, pemegang posisi pertama bukanlah kau, tapi aku. Berhentilah berpura-pura menjadi superior dan enyahlah. Lagi pula, aku tak berniat mendengar ocehanmu, bahkan jika kau berlutut dan memohon kepadaku, ucap Cheon menolak tegas usulan Mo Yongkang. Kau sungguh menyedihkan, membuang-buang kesempatan berharga seperti itu. Aku tak menjamin akan ada orang yang akan menjadi anggota timmu. Ucap Mo Yongkang meremehkan. Nambung Cheon, mengagetkan mereka berdua, dari arah luar, Pang Su Hyuk berteriak. Ada apa lagi? Apa kau ingin bertarung lagi? Ah tidak, jangan salah paham. Tindakan yang kulakukan ini adalah untuk mengawasimu lebih dekat, bukan karena aku menyukaimu ataupun apalah itu. Juga bukan karena kau menginspirasiku atau semacamnya. Jadi, jangan berpikiran macam-macam, ucap Pang Su Hyuk terbata-bata. Jangan berbelit-belit, cepat katakan maksudmu, ucap Cheon kepada Pang Su Hyuk. Aku datang untuk berada di tim yang sama denganmu. Ini hanya sebatas agar aku bisa mengawasimu, tidak ada maksud lain. Ucap Pang Su Hyuk mengulangi perkataannya. Sebenarnya, dalam hati, Pang Su Hyuk telah mengakui kejeniusan Cheon, akan tetapi, ego sektoral dan rasa gengsi yang tinggi mencegahnya untuk berterus terang. Sungguh orang-orang yang bodoh, gumam Mo Yongkang. Beberapa saat pun berlalu, dari arah luar, seorang wanita datang lalu berkata, "Aku ingin menjadi anggota timmu." Maaf, aku masih mempunyai rekan untuk memutuskan ini, ucap Mo Yongkang kepada wanita itu. Wanita itu bernama Jin Sohong, salah satu murid dari Paviliun Yongcheon. Akan tetapi, wanita itu tak menghiraukannya, dan segera menuju Cheon. Bagai disayat tak berdarah rasanya, malu benar dia rupanya, melihat wanita sebelumnya tak bermaksud untuk bergabung dengannya. Jangan terlalu sombong hanya karena kau mengumpulkan 2 pecundang. Bahkan jika kau bekerja sama, kau tetap akan didiskualifikasi, jika tidak mampu mengumpulkan 4 anggota, gumam Mo Yongkang, kesal. Belum selesai Mo Yongkang berpikir. Sebuah suara dari luar gedung mengagetkan mereka semua. Nambung Cheon, tolong jadikan aku anggota timmu, teriak Jungsen kepada Cheon. Waktu berlalu begitu saja, keesokan harinya.
Di lapangan latihan utama Aliansi Murim, Dang Yoseo kembali mengumumkan aturan dan teknis ujian kedua. Ujian kedua kompetisi akan berlangsung di Gunung Mokran hingga besok pagi. Jika kalian berkumpul di sini besok sebelum fajar menyingsing, kalian akan dianggap lulus. Namun, kalian harus membawa makhluk ini dari Gunung Mokran, lanjutnya sembari menunjukkan sebuah daftar. Ini adalah daftar makhluk yang sekarang dilepaskan di Gunung Mokran. Total ada 30 binatang, walaupun kebanyakan berlevel rendah, tapi ada beberapa yang berlevel tinggi. Terlepas dari apapun metodenya, jika setiap kelompok dapat membawa satu, maka kalian akan dianggap lulus, apapun jenis dan tingkatannya, pungkas Dang Yoseo mengakhiri pidatonya. Semua peserta pun segera menuju Gunung Mokran. Sementara itu, di sebuah bangunan, terlihat Mukcheonak bersama dengan Mo Yongsin. Sepertinya ada banyak kejutan tahun ini. Ada beberapa talenta yang menonjol rupanya, ucap Mukcheonak kepada Mo Yongsin. Itu hanya keberuntungan Tuan, jawab Mo Yongsin. Aku telah mencurahkan banyak upaya untuk menjaga perdamaian ini. Perdamaian adalah masalah yang sensitif dengan perpecahan internal. Ancaman eksternal mungkin akan memperkuat persatuan, namun, perpecahan internal adalah akar dari kehancuran, ucap Mukcheonak. Aku mendengar, anak The Great Executor menduduki peringkat pertama di babak awal, lanjut Mukcheonak kepada Mo Yongsin. Benar Tuan, akan tetapi, kami masih terus mengawasinya, jawab Mo Yongsin tegas. Orang menyukai perubahan, terutama dalam aliansi, tahukah kau kenapa? Tanya Mukcheonak. Itu karena mereka percaya pada aliansi Murim. Tapi, jika anak itu naik ke tampuk kekuasaan, segalanya akan berubah. Jika Nambung Cheon mencapai hal yang luar biasa, itu akan menimbulkan masalah dalam aliansi itu sendiri. Tak ada hal yang lebih baik daripada seorang anak menebus dosa dari orang tuanya, atau pembalasan anak atas apa yang terjadi kepada orang tuanya. Pada akhirnya, akan ada orang yang mendukung dan menentangnya. Itu akan menjadi awal dari keretakan internal. Dan aku tak menginginkan hal itu. Bukankah sudah menjadi tugas kita untuk menjaga kedamaian aliansi, ucap Mukcheonak menjelaskan. Sebagai pemimpin faksi Azure hamba mengerti, jawab Mo Yongsin. Kamu memahami dengan cepat seperti biasanya. Kejadian tak terduga akan menjadi hal yang membingungkan bukan? Meski sedikit membosankan tanpa adanya perubahan, bukankah kedamaian 100 kali lipat lebih baik? Mo Yongsin, sekarang adalah giliranmu, kupasrahkan kau untuk mengatasi benih perpecahan ini, perintah Mukcheonak kepada Mo Yongsin. Oke teman-teman, sampai di sini dulu alur ceritanya, sampai jumpa pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.